Satpol PP berupaya membawa paksa seorang pria lanjut usia beserta sepedanya dalam razia penertiban pengemis musiman menjelang Lebaran di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun sang kakek terus meronta dan menolak dibawa petugas. Petugas pun terus bergerak dan menangkap satu persatu pengemis musiman termasuk manusia silver. Dalam razia ini sebanyak 21 pengemis, 4 manusia silver, 5 gelandangan, dan 2 badut dibawa petugas ke markas Satpol PP Kota Padang untuk dilakukan pembinaan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengemis musiman dengan berbagai modus beraksi di sejumlah lampu merah serta pusat perbelanjaan sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ya Allah. Polisi menangkap 2 penganiaya petugas SPBU di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku mengaku kesal lantaran tidak dilayani korban mengisi Pertamax terlebih dulu. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 170 dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya dalam rekaman kamera pengawas, para pelaku menganiaya seorang petugas SPBU karena tak sabar mengantri. Usai menganiaya, 2 pelaku langsung melarikan diri. Korban pun melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Sejumlah minibus yang mengangkut pemudik terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Lintas Kerinci, Bangko, Jambi. Akibatnya 6 orang mengalami luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus yang melaju dari arah Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Kerinci berupaya menghindari tabrakan fatal dengan sebuah truk di sebuah tikungan tajam. Namun akibatnya minibus terjun ke jurang. Jalur lintas Kerinci Bangko rawan kecelakaan lalu lintas karena badan jalan yang kecil dengan tikungan tajam dan banyak jurang. Sempat tertahan karena kapal melebihi kapasitas. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur yang hendak mudik ke Sulawesi Selatan akhirnya tiba di Pelabuhan Parepare Sabtu pagi. Para penumpang dijemput dengan satu kapal di Pelabuhan Samarinda. Lebih dari 1.400 penumpang KM Katlia Express asal Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan Sabtu pagi. Sebelumnya mereka sempat tertahan selama 1 hari lantaran kapal melebihi kapasitas penumpang. Pihak kantor Kesyah Bandaran dan otoritas Pelabuhan Parepare mengirim satu kapal KM Katlia Express menjemput ribuan penumpang di Pelabuhan Samarinda. Fasilitasnya sudah penuh ya. Ya, ukur anu lah. Ya. Jadi berapa lama Pak menunggu itu akhirnya bisa berangkat? Sehari semalam. Oh, sehari semalam. Sehari semalam. Kapal yang dikirim dari Pelabuhan Parepare ke Samarinda. Setelah koordinasi antara KSOP Parepare dengan KSOP Samarinda bahwa masih banyak penumpang yang belum terangkut di Pelabuhan Samarinda. Jelang Lebaran, arus mudik di Pelabuhan Parepare ramai. Ada 2 kapal yang akan bersandar di dermaga Parepare untuk mengangkut ribuan pemudik dari Nunukan dan Balikpapan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan pemudik antri untuk menukarkan uang baru di res area 275 Tol Pejagan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bank Indonesia Perwakilan Tegal menyiagakan 8 mobil penukaran uang keliling yang tersebar di sepanjang res area Tol Pejagan, Pemalang, dan Batang. Mobil penukaran uang keliling yang bersiaga di res area 275 Tol Pejagan dipadati oleh pemudik yang ingin menukarkan uang baru. Pemudik mengaku terbantu dengan gerai penukaran uang keliling karena memudahkan mereka mendapatkan uang pecahan baru untuk dibagikan ke kerabatnya di kampung halaman. Uang baru yang disediakan berupa pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000. Penukaran uang dibatasi maksimal Rp3,8 juta per orang. Rest area terus kok rame-rame, ternyata ada BI, ada apa? Ternyata tuker uang baru, ya udahlah kita tuker uang baru. Biar Bank Indonesia
Indonesia Perwakilan Tegal menyediakan layanan penukaran uang di beberapa titik, mulai dari rest area kilometer 252, 260, 275, 282, dan 294 di ruas tol Pejagan Pemalang. Sementara di rest area kilometer 360 dan 375 di ruas tol Pemalang Batang. Jumlah uang yang disediakan untuk penukaran di rest area ditambah oleh masing-masing perbankan, yang biasanya setiap mobil layanan kas menyediakan 100 paket atau setara 380 juta rupiah ditambah menjadi 540 juta rupiah. 8 titik ya, 8 titik rest area dari mulai Brebes sampai ke Batang ya. Lalu penukaran yang ke depan yang hari libur itu ada beberapa teman-teman bank yang melayani juga nanti. Tahun ini Bank Indonesia Perwakilan Tegal menyiapkan uang sebesar 4,12 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat jelang Lebaran. Jumlah tersebut meningkat sebesar 24% dibanding kebutuhan uang rupiah tahun lalu, yaitu 3,31 triliun rupiah. Untuk mengetahui informasi terkini arus mudik 2022, sudah ada rekan Rizka Dior dari rest area kilometer 86 di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Dan di kawasan Pantura ada rekan Toy Iskandar. Kita ke rest area Cipali terlebih dahulu. Rizka, bagaimana suasana mudik di rest area di sana? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh umat yang sudah menjalankan ibadah puasa. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Zila dan juga pemirsa untuk memantau atau melihat seperti apa suasana saat ini di salah satu ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Karena memang menurut pemantauan kami sejak sore hari tadi di salah satu rest area paling terdekat dari arah datang gerbang tol Cikampek, ini akan bertemu rest area 86. Nah, untuk saat ini suasana di rest area 86 terpantau ramai padat karena kami melihat jika kami bandingkan dengan 1 jam yang lalu, kawasan rest area ini masih cukup luang, tidak ada kendaraan yang parkir secara paralel. Ini berbeda halnya dengan saat ini karena memang rupanya rest area sudah mulai padat, bahkan petugas keamanan yang ada di sini sudah mengizinkan para pemudik yang ingin beristirahat di sini untuk parkir secara paralel. Dan memang tadi kami juga sempat mendapatkan informasi meskipun pada siang hari tadi ada kemacetan sekitar 1 km untuk memasuki kawasan rest area ini dan sempat terurai, rupanya kejadian pengularan kendaraan ini kembali terjadi pada sore hari ini dan kami melihat ini masih berusaha diupayakan oleh pihak gabungan baik dari petugas keamanan dan juga polisi setempat untuk agar dapat membantu para pemudik yang ingin berbuka puasa di rest area 86 ini. Namun memang jika tadi kami juga sempat mendapatkan informasi Zila dan juga pemirsa bahwa kapasitas maksimal rest area 86 bertipe B ini hanya sekitar 300 hingga 400 kendaraan dan saat ini kondisinya sudah full. Sehingga bagi para pemudik yang memang ingin mencari tempat peristirahatan, ini diarahkan untuk memilih ke rest area selanjutnya, yakni ada rest area 102A di mana yang ditawarkan pun ini rest areanya cukup lebih besar daripada di tempat saya melaporkan saat ini karena di sana tipe rest areanya A, sehingga bagi masyarakat yang memang juga berkeinginan untuk mengisi bahan bakar dapat di sana karena kalau untuk di rest area 86 ini tidak terdapat tempat pengisian bahan bakar sehingga kami melihat menurut pemantauan kami ini kami sudah melihat ratusan kiranya hingga ribuan warga sudah mulai berbuka puasa dan memenuhi seluruh outlet makanan yang ada di sini. Nah, perlu diketahui juga Zila dan juga pemirsa bahwa untuk rest area 86 ini juga mengikuti aturan yang sudah dianjurkan oleh pihak Jasa Marga di mana apabila kapasitas rest area mencapai puncak maksimal ini maka akan diberlakukan sistem penggunaan rest area selama 30 menit. Dan penerapannya pun kami juga sempat melihat bahwa dari kemarin hingga sore hari ini apabila kapasitas rest area di sini sudah full akan ada himbauan melalui pengeras suara. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi di salah satu rest area di kawasan Pantura, Jawa Barat sudah ada rekan kami Toy Iskandar Dinata. Silakan. Baik, Rizka dan pemirsa, kami infokan bahwa sejak tadi pagi hingga
malam ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur masih terpantau ramai padat di sejumlah titik persimpangan. Akibat itu di persimpangan mengalami kesendatan yang diakibatkan belum ditutupnya sejumlah pergantian arus sendiri. Kendaraan yang melelahkan untuk beristirahat, lalu mereka beristirahat di rest area Pantura sendiri. Mereka akan mengisi buka puasa dan mengisi bahan bakar seperti Pertalite dan Pertamax sendiri. Dihimbaukan juga pada malam arus lalu lintas di jalur Pantura Perbon sendiri masih terpantau padat merayap. Dihimbau agar pemudik pada mudik malam hari jika tidak membawa barang yang berlebihan. Kondisi ini diakibatkan banyak penerangan lampu yang belum disiagakan di Gila. Baik, terima kasih Toy Iskandar atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Dan tadi juga sebelumnya ada laporan dari Rizka Dior dari Tol Cipali, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Nah, pemirsa, ketimbang was-was menaruh kendaraan di rumah saat mudik, ini ada baiknya dititipkan di tempat yang lebih aman seperti di kantor polisi. Nah, bagi Anda warga Surabaya, Jawa Timur yang akan mudik ke kampung halaman, bisa menitipkan kendaraannya di Polsek Mulyorejo secara gratis. Deretan kendaraan yang terparkir di halaman Mapolsek Mulyorejo, Surabaya ini bukanlah hasil sitaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan-kendaraan ini merupakan milik warga Surabaya yang sengaja dititipkan karena ditinggal mudik lebaran. Agar aman dan tenang saat ditinggal mudik lebaran, Polsek Mulyorejo mempersilahkan warga Surabaya menitipkan kendaraannya. Terlebih, penitipan kendaraan ini tidak dipungut biaya alias gratis hingga pemudik pulang dari kampung halaman. Kantor Polsek Mulyorejo ini bisa menampung hingga 15 mobil dan puluhan sepeda motor. Gratis, tidak ada biaya. Kita terima pengamanan gratis, tidak ada biaya. Mulai hari ini atau ya sudah dari 2 hari yang lalu, dari semenjak padatnya arus mudik kemarin, kita sudah menerima beberapa dari warga yang menitipkan kendaraannya di Polsek. Untuk menitipkan kendaraannya, warga cukup menunjukkan KTP serta surat-surat kepemilikan kendaraan. Selain itu, untuk menambah rasa aman, polisi juga akan menggelar patroli rutin di permukiman warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penyeberangan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten. Selengkapnya sesaat lagi.